Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Sebelum pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Monggo ketua kelas dipimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo anak-anak berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, anakku pada darahku. Nalah aku berdiri dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku tanahku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, boleh kembali ke tempat. Anak-anak boleh duduk kembali. Saya absen dulu, nggih. Siapa yang nggak masuk hari ini? Ada yang nggak masuk? Ada. Oh ya, saya absen dulu, nggih. Chelsea Marcella. Oh, nggih. Silo Aprilia. Nggih. Dwi Rosawangi. Nggih. Vanina Kamila. Nggih. Indah Novita. Nggih. Khairul Mustafa. Nggih. Laila Azara. Nggih. Muhammad Diki R. Oh ya, enggak masuk. Sakit nggih. Muhammad Nur Arizal Aziz.
Oh, sakit ya. Natasha Eka Nuraini. Oke. Putri Ayu hadir. Kirani nggak masuk ya. Rani Arifa. Cindy. Lulu Hidayah. Oke. Sapira Mai Hesti. Oke. Yanti. Oh ya. Oke. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis kebutuhan manusia, nggih. Nanti di sini itu diharapkan kalian itu bisa tahu mana keinginan dan mana kebutuhan ya. Jadi bisa mengetahui skala prioritas antara keinginan dan kebutuhan. Tapi sebelum Bu Nanda menyampaikan materi tersebut, anak-anak nanti bisa lihat video pembelajaran ya. Nanti kan ada cuplikannya tentang materi yang kita pelajari hari ini. Nggih? Nggih, sebentar nggih. Beli ikan, berapa sekilo? Kilonya 13.000 aja, Nak. Pernahkah terpikirkan oleh mengapa kita apa keluarga kita setiap hari ini selalu belanja? Mengapa toko-toko ataupun pedagang-pedagang bisa berjualan setiap hari? Ini semua karena manusia memiliki kebutuhan. Kira-kira apa ya kebutuhan sehari-harimu yang harus kamu penuhi? Pasti banyak ya, tapi apakah semua itu bisa terpenuhi? Untuk lanjut pada materi, sebagai ilmu sosial mengajak kamu untuk like dan share video pembelajaran ini. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel ini agar membantu kami mengembangkan video pembelajaran yang lebih menarik. Terima kasih, selamat belajar. Apakah membeli makanan merupakan kebutuhan? Apakah membeli mobil mewah juga merupakan kebutuhan? Apakah beribadah juga kebutuhan? Apakah pendidikan yang saat ini juga merupakan kebutuhan? Kebutuhan itu apa sih? Kebutuhan adalah hasrat atau keinginan manusia untuk memiliki dan menikmati kebutuhan barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani dan rohani. Ini kelangsungan jiwa manusia. Oh, tidak. Tapi apa ya? Ini yang lagi ngetren kalian. Kayak aja kan ya. Tapi oh iya, pacarku berjasa. Aduh, bingung. Aku mau beli apa ya? Ingin beli semuanya, tapi paling penting apa itu? Terima kasih. Jajan aja,
Kebutuhan manusia sangat banyak. Kita harus mempertimbangkan kemampuan kita untuk dari ragamnya jumlah dan jenis kebutuhan manusia, maka perlu digolongkan berdasarkan 4 sudut pandang. Yang pertama, kebutuhan manusia dalam tingkat kepentingannya, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua, kebutuhan manusia yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Ketiga, kebutuhan manusia bersifat jasmani dan kebutuhan. Dan keempat adalah kebutuhan manusia subjektif, yaitu kebutuhan kolektif. Berikut adalah penjelasan yang pertama. Kebutuhan manusia tingkat kepentingan. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan primer, pangan atau makanan, pandang atau pakaian, papan atau tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan hidup manusia yang mutlak harus dipenuhi. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang masih diperlukan atau kebutuhan tidak. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan terhadap benda-benda yang bersifat hiburan atau segera dilakukan. Kebutuhan manusia waktunya, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang harus sudah terpenuhi atau tidak dapat ditunda-tunda. Dicermati lagi nggih, nanti kira-kira kalau ada yang ditanyakan, nggak apa-apa ditanyakan setelah video ini selesai nggih. Diperhatikan. Kebakaran adalah salah satu contoh kebutuhan sekarang yang tidak bisa kebutuhan masa datang, kebutuhan yang pemenuhannya bisa ditunda sampai waktu yang telah. Renovasi rumah adalah salah satu contoh kebutuhan yang pemenuhannya bisa ditunda sampai waktu yang telah. Kebutuhan manusia menurut sifatnya. Yang pertama, kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk memelihara, melindungi, dan membangun manusia. Itu adalah kebutuhan jasmani. Sehat. Kebutuhan manusia menurut sifatnya yang kedua adalah kebutuhan rohani, kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga rohani atau mental manusia agar berfungsi dengan baik. Beribadah adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan manusia menurut subjeknya adalah kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif.
kolektif. Selamat datang, selamat berbelanja. Lanjut dong. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang langsung berhubungan dengan perseorangan. Contoh, buku, alat tulis, sikat gigi, handuk, pakaian, atau mobil. Beli ikan berapa sekilo? Kilonya 13.000 aja, Nak. Kebutuhan kolektif adalah kebutuhan bersama yang dirasakan semua orang atau sekelompok masyarakat. Contoh, tempat ibadah, jembatan, jalan, sekolah, dan pasar. Nah, itu tadi nggih gambaran cuplikan tentang kebutuhan nggih. Nah, setelah ini siapa yang mau bertanya tentang cuplikan tadi? Monggo boleh bertanya. Ya. Nggih. Oh iya ya. Skincare itu merupakan kebutuhan, siapa yang tahu? Ada yang tahu kebutuhan apa masuk ke dalam apa? Ada yang tahu? Iya, betul sekali, masuk ke dalam kebutuhan sekunder nggih. Karena apa? Bukan kebutuhan pokok ya. Jadi setelah kebutuhan pokok itu sudah dipenuhi, nanti barulah kita ke kebutuhan sekunder nggih. Termasuk kebutuhan pelajar juga nggih, skincare itu. Apa tidak? Iya, oh nggih. Nah, setelah ini kan tadi sudah lihat cuplikan tentang video pembelajaran. Sekarang saya akan menerangkan pembahasan kali ini secara rinci, nggih. Sebentar. Bermanfaat. Nah, ini ya. Nah, kebutuhan manusia. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan, mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan manusia serta mampu menyusun skala prioritas kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian kebutuhan, nggih, sesuatu yang diperlukan manusia untuk bertahan hidup dan mencapai kesejahteraan. Kebutuhan ini bersifat mutlak dan harus dipenuhi karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam kehidupan seseorang jika tidak terpenuhi. Nah, ini macam-macam kebutuhan ya. Tadi kan sudah ada video pembelajaran. Kira-kira ada yang tahu tidak? Berdasarkan intensitasnya ini kebutuhan apa saja? Ada yang tahu tidak? Tadi ya, kebutuhan primer, sekunder, tersier. Nggih, itu. Kalau berdasarkan sifatnya, ada yang tahu enggak? Kebutuhan jasmani dan rohani. Kalau berdasarkan subjeknya itu berdasarkan individu atau apa? Kelompok, nggih. Kalau berdasarkan waktu pemenuhannya, waktu sekarang dan akan datang, ya betul. Nah, ini nggih kebutuhan intensitasnya ada primer, ada sekunder, ada tersier. Kalau primer itu kan makanan, terus
tempat tinggal ya, terus pakaian. Ya, kalau kebutuhan sekunder kan ya kayak itu tadi yang ada yang bertanya tadi ya Mbak ini tentang skincare itu masuk mana sih gitu ya. Ini ya termasuk kebutuhan sekunder. Kalau tersier itu merupakan apa? Kebutuhan apa? Barang mewah ya. Jadi kalau kita misalkan mempunyai uang lebih nggih, kebutuhan primer sudah, sekunder sudah. Misalnya kita itu punya uang berlebih dan dari uang itu kita mempunyai keinginan, kebutuhan dikompar dengan keinginan. Nah itu keinginannya karena kita punya uang lebih jadi kepingin misalkan beli motor, beli mobil, beli tas branded misalkan, itu termasuk ke kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan berdasarkan sifatnya yang tadi saya bilang ada jasmani dan rohani. Kalau jasmani itu untuk tubuh kita supaya sehat, misalnya berolahraga, itu masuk ke jasmani. Kalau rohani apa? Misalnya kita mengikuti kajian, pengajian, gitu termasuk ke rohani. Terus kebutuhan berdasarkan subjeknya, individu dan kelompok ya. Terus kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. Kira-kira ada yang tahu misalnya yang kebutuhan sekarang itu apa? Ada yang tahu misalnya apa? Contohnya apa? Ada yang tahu? Ayo enggak apa-apa, enggak usah malu. Ya ini misalnya berobat, sakit itu kan nggak bisa ditunda ya. Kalau sekarang ya sekarang harus berobat, itu merupakan kebutuhan sekarang. Kalau masa depan, contohnya apa? Ada yang tahu masa depan? Misalnya apa? Contohnya kira-kira? Ya betul, menabung ya. Karena untuk kebutuhan masa depan ya. Terus faktor yang mempengaruhi kebutuhan ini ada 5 ya, tingkat kepuasan, gaya hidup, penghasilan yang didapat, pendidikan dan pekerjaan. Terus keinginan versus kebutuhan. Ayo ini ada yang harus dibeli dan ada yang tidak harus dibeli. Misalnya kalau pelajar itu bisa tak sampean mengidentifikasi yang harus dibeli dan yang tidak harus dibeli, sudah bisa apa belum? Sekarang masih belum bisa. Oh ya, ya nanti mungkin setelah dapat pembelajaran materi hari ini, semoga anak-anak nanti bisa ya. Apa saja yang harus dibeli, apa saja yang nggak harus dibeli itu bisa. Jadi skala prioritasnya apa dulu bisa mengetahui supaya nanti kita itu nggak terbelit sesuatu yang seharusnya tidak kita beli, jadi kita beli karena keinginan tersebut. Ini misalnya kita itu ke pasar bawa list, misalnya beli tempe, beli tahu, beli minyak goreng, karena kita itu lapar mata ya. Misalnya lihat, loh kok ada baju apik sih. Nah ada baju kan, itu tadi aslinya kita mau beli tahu, tempe, telur, ikan asin misalnya mau beli gitu. Tapi karena kita itu lapar mata, lihat ada kok apik sih bajunya ini, kok bagus gitu loh bajunya ini. Jadi kita itu kepingin aslinya itu tadi mau beli belanja, jadi ingin beli baju. Nah, ini namanya tidak bisa mengerti skala prioritas. Jadi dia itu masih mendahulukan keinginan daripada kebutuhan. Akhirnya ke pasar beli baju, nggak jadi beli belanja. Jadi ini kita itu harus tahu ya, oh uang kita itu segini. Ini nanti kalau dampaknya kalau kita beli baju, nggak jadi beli bahan-bahan belanja, ini nanti apa, kita harus tahu gitu loh. Jadi maknanya ini dari perbedaan keinginan dan kebutuhan itu ya. Jadi sampean itu harus punya ini, oh ini enggak jadi saya belikan baju, orang uangnya ini kan cuma segini, nanti buat kebutuhan pokok buat makan. Nah dari situ sampean bisa membedakan antara keinginan dan
kebutuhan. Sudah mengerti kira-kira sampai sini? Paham nggih? Nggih. Lanjut nggih. Ada yang bertanya? Karena ini materinya sudah selesai, ada yang bertanya tentang tadi? Nggak apa-apa kalau ada yang bertanya, kalau tidak saya lanjutkan. Lanjutkan nggih. Nggih, terima kasih. Nah, sudah. Sekarang Cik nggak loyo ya, Cik nggak lemes, kok mukanya sudah lemes semua ini kelihatannya. Sebelum Bu Nanda bagikan LKPD untuk pembelajaran hari ini, ayo sama-sama kita ice breaking dulu ya, biar nggak terlalu tegang ini. Ayo bisa berdiri semua, bisa berdiri semua ya, berdiri semua. Nanti mengikuti temannya ya, sama-sama kita ice breaking. Ice breakingnya ini tepuk semangat ya. Sudah siap semua? Siap semua ya? Ya, siap semua? Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Ya, boleh duduk kembali. Ayo duduk kembali. Ya. Bentar ya. Ini anak-anak ini akan presentasi ya nanti ya. Sebelumnya Bu Nanda mau jelasin dulu. Ini ada LKPD ya. LKPD-nya ini nanti ada nama-nama kelompok. Siapa yang jadi nanti terserah nggih, ada yang mau jadi ketua, moderator, terus ada yang jadi pemateri, nanti terserah notulen, terserah siapa saja boleh. Nah, ini nanti ada jenis-jenis kebutuhan, ada makanan dan gizi, pendidikan, kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan karakter, pakaian, dan tempat tinggal. Nanti dari jenis-jenis kebutuhan ini, anak-anak analisis nggih. Dilihat mana yang masuk kebutuhan primer, mana yang masuk kebutuhan sekunder atau tersier ya. Nanti ini diisi oleh sesuai kelompok kalian nggih. Kalau sudah nanti maju presentasi ke depan nggih. Ini nanti langsung dibentuk kelompoknya siapa saja, nanti saya bagi sesuai kelompoknya. Ini tadi lembar kerja yang pertama kelompok 1, kalau kelompok 2 juga sama, cuma nanti yang membedakan ini ya, soalnya ya, yang membedakan jenis-jenisnya ini apa saja, nggih. Ini apa saja nanti ditulis di sini, nanti maju, nggih. Satu persatu dari kelompok siapa yang siap dulu, 1 boleh, kelompok 2 yang siap dulu boleh, 3 boleh, nanti berjejer di sini menyampaikan. Setelah itu nanti ada yang boleh bertanya jawab, ada yang tidak mengerti nanti ditanyakan, nggih. Nah, sudah. Mana kelompok 1 boleh ngumpul ke kelompok 1? Mana saja yang kelompok 1 boleh ngumpul? Kelompok 1? Kelompok 1? Ya, kelompok 2. Nanti dicari teman kelompoknya ya, terserah. Naik kelompok 3. Ayo bisa berkelompok nanti itu ya sama temannya, ayo bareng-bareng bisa ya, ditulis itu nanti kalau sudah siap waktunya 30 menit ya ngerjakannya ya, boleh berkelompok. Ayo nggak apa-apa, tempat duduknya digeser-geser, dikelompokkan sesuai kelompoknya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Sampai kelompoknya siapa ikut dekat, nggak apa-apa digeser. Sama-sama, ya ditata nggak apa-apa bangkunya. Nah, sampai nih sama yang kelompok mana tadi, temannya ayo digabung isinya. Oke. Nggak boleh ngerumpil loh, ayo dikerjakan. Waktunya 30 menit dari sekarang. Oh ya, ayo dikerjakan. Namanya sesuai ini. Namanya ya ditulis ya.
namanya. Ayo Mas, di mana kelompoknya? Di sini nggak apa-apa, ini cuma sedikit ya. Sampean geser ke sini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sampean nggak boleh malu, nggak apa-apa. Ayo di sini sayang, ayo di sini. Di sini, ayo di sini, nggak apa-apa, pindah. Nggak usah dibawa itu, nggak usah. Sampean bawa di sini aja sama temannya. Nih. Ayo Mbak. Ini ditulis nanti di sini ya, sampean tulis. Ya, ditulis ini nama-namanya dulu, terus baru ini nanti ya, ditulis. Nanti sampean juga persiapan maju ke depan, siapa moderatornya ditunjuk pematerinya, nggih. Ya, ditulis namanya. Kalau ada kesusahan enggak apa-apa tanya. Nih, sampean tulis dulu enggak apa-apa. Enggak usah malu, enggak apa-apa. Ditulis namanya semua. Nanti sama tugasnya juga enggak apa-apa ya. Yang jadi moderator siapa? Yang jadi pemateri ya. Ayo Mas. Ayo semangat. Deh, nggak apa-apa. Ditulis ini nanti sama sini ditulis. Ditulis. Ya, ditulis semua ini nanti. Nanti yang menjelaskan pemateri nggak harus satu ya. Boleh nanti bergantian, nggak apa-apa. Dibaca juga nggak apa-apa. Nggak usah hanya satu, temannya kasihan nanti yang lain diem aja. Nanti kalau maju ya pematerinya nggak hanya satu ya yang jelaskan ini, nanti gantian, nggak apa-apa dibaca. Misalnya sampean habis moderator, terus Mbak ini pemateri, nanti ganti sampean, oke? Nanti biar semua kebagian ikut bicara, oke? Nggak apa-apa, nggak boleh malu. Ayo terus nggak apa-apa, dilanjut, Mbak, dilanjut. Belum? Tisu enggak bawa Ini tadi enggak bawa tisu.
Kalau capek gantian yang nulis nggak apa-apa. Sudah belum? Masih belum? Belum. Iya, nggak apa-apa diteruskan. Kalau ada yang sudah nanti misalnya ada yang siap boleh maju terlebih dahulu, nggak apa-apa. Mas bisa disiapkan di sini kursi nanti ya kalau sudah selesai temannya 4 orang 5 orang ya. Boten kursinya ya nanti kalau sudah selesai samen Bu sudah selesai nulisnya apa tadi maju ke depan ya boleh langsung presentasi. Ada yang sudah selesai belum? Ada? Oh belum ya Bapak. Iya boleh di 5 aja ya 5 pelan-pelan Mas. Oke. 5 sama yang itu nggak apa-apa. Yang depan ini aja loh Mas. Oke. Ini ya. Awas pelan-pelan kena LCD. Nah. Kurang 1. Dalam. Oh izin ke kamar mandi ya nggak apa-apa boleh 1 aja ya nggak boleh 2 orang 1 aja. Pakai ini nggak apa-apa kursi. Iya ini sudah ini 1 2 3 4 5 sudah. 5 mawon sudah ya. Sampean kembali ke tempat sampean loh. Kursinya mana itu Mas? Sampean ditaruh situ kursinya. Enggak, harus kelompokan Mbak. Enggak apa-apa. Sudah selesai sampean? Oh sampun nggih. Nih ada yang sudah selesai monggo boleh maju ke depan untuk presentasi. Sudah kelompok siapa yang sudah siap kelompok berapa? Ya boleh maju ke depan kelompok 2. Ini kurang nggak ya kursinya ya? Enggak pas. Oh. Dibawa tadi kertasnya? Ya dibawa. Nanti untuk moderator pertama ya memperkenalkan diri, salam dan memperkenalkan. Nggak cukup ya? Ini nggak apa-apa ada kursi ini ya. Kursinya lagi tak mboten. Oh nggih. Pun pertama nanti moderatornya memperkenalkan diri nggih sama teman-temannya diperkenalkan. Nggih, boleh. Langsung monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari nomor 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya Tasya, saya Rani, saya Yanti, saya Mira, akan presentasikan hasil kerja kelompok. Yang pertama ada jenis-jenis kebutuhan, makanan, hubungan sosial, pendidikan, dan pengembangan pribadi, pakaian, serta tempat tinggal. Makanan adalah Allah. Suaranya agak keras sedikit Mbak nggih, suaranya yang keras. Hubungan sosial termasuk kebutuhan rohani, karena sebetulnya ada itu antara manusia dan lingkungan. Maka yang tidak termasuk kebutuhan kita untuk berlangsung hidup manusia tidak dapat mengalami kebutuhan jasmani dan pendidikan. Tentang tinggal termasuk kebutuhan dunia, kamu menghabiskan seorang yang menunjukkan untuk keberlangsungan kehidupan yang sejahtera. Oh ya.
Ya, dari sini dari kelompok 1 sudah, kelompok 2 atau 1 ini tadi? Oh ya, kelompok 2 sudah menyampaikan presentasinya. Nah, sekarang kira-kira dari ini ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain, enggak apa-apa. Monggo ditanyakan. Kalau ada yang ditanyakan dari kelompok 1 boleh, 3 boleh, monggo ditanyakan. Yang kelompok 3 tadi siapa? Oh ya, kelompok 3 mau duduknya di atas aja, Mbak. Kelompok 3, ayo. Nggak ada ini kursinya, nggak. Pinjam temannya dulu ya, biar nggak di bawah. Ini pinjam temannya, kelompoknya ditaruh sini. Ada yang ditanyakan? Ayo, ada yang ditanyakan? Kelompok enggak ada. Oh ya. Ya sudah, kan ini sudah selesai kelompok 2 ya. Ya, boleh berpamitan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok berapa yang sudah siap maju? Kelompok berapa yang sudah siap? Ayo. Ya. Ayo memperkenalkan diri dulu, moderatornya sama teman-temannya dikenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil, kelompok 1 mempresentasikan hasil kinerja kami. Perkenalkan, nama saya Vanina. Saya dari Rosa. Ya. Lanjut. Di sini kami mengidentifikasikan jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama makanan dan gizi, kedua pendidikan, ketiga kegiatan ekstrakurikuler, keempat pengembangan karakter, kelima pakaian dan tempat tinggal. Suaranya agak keras ya Mbak ya, biar kedengaran teman-temannya. Kebutuhan primer 1. Makanan bergizi 2. Pendidikan. Alasannya karena makanan adalah sumber utama kehidupan manusia, serta pendidikan juga merupakan kebutuhan yang penting dalam memenuhi sumber daya manusia. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kebutuhan sekunder karena bukan kebutuhan utama, yakni sebuah terpenuhi kebutuhan primer baru sekunder. Kebutuhan pengembangan karakter masuk dalam kebutuhan tersier. Kebutuhan perlengkapan contohnya mengikuti pelatihan mandiri tentang pengembangan karakter. Pakaian dan tempat tinggal merupakan kebutuhan primer, kebutuhan yang harus dipenuhi manusia untuk dapat bertahan hidup. Ya. Kira-kira dari kelompok 1 ya ini ya? Kelompok 1. Dari kelompok 1 yang memaparkan presentasinya, ada yang bertanya? Oh ya, ini namanya siapa Mbak? Oh Mbak Zahra, ya Mbak Zahra, pinjam dulu. Mbak Zahra, ayo yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan apa? Pengembangan karakter ini adalah kebutuhan atau keinginan menurut Anda? Ya, dijawab ya, boleh. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut kami, pengembangan karakter ini merupakan kebutuhan di mana kita dapat menjadi pribadi yang berpercaya diri dan semangat terus sekali mengikuti berbagai pelatihan pengembangan karakter. Ya, gimana Mbak? Oh ya, sudah puas. Oh ya. Nah, terus ada lagi yang mau bertanya, monggo, yang mau bertanya. Gak usah malu, Mas yang mau tanya apa ya? Sudah ya. Ya, boleh diakhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok terakhir maju, kelompok ya maju.
Cuma 3 nggak apa-apa. Oh sama masnya, ayo maju. Loh, nggak boleh gitu, harus ikut semua. Ayo, maju saja, nggak apa-apa. Nggak usah malu. Ayo, nggak apa-apa, sebentar aja mas. Ayo, yuk, biar nggak sedikit temannya, nggak apa-apa. Nggak usah malu. Iya, nggak apa-apa, duduk. Duduk sini. Nggak apa-apa. Ini belajar PD ya. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Presentasi itu belajar nanti anak-anak kalau suatu saat dibutuhkan itu ya nggak minder, bisa berani ya. Ayo mas, duduknya yang bagus, ayo. Oh ya, oke mbak, diperkenalkan ya temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menerangkan jenis-jenis kebutuhan tersebut. Ayo, harus fokus, ya. Ayo, diulang lagi, nggak apa-apa, harus fokus, diulang lagi. Tarik nafas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Chelsea Marcella Putri, saya Putri, saya Cindy, Saya Tova. Mas. Ayo. akan mempresentasikan tentang jenis-jenis kebutuhan tentang kesehatan fisik, pengembangan karir, dan kesejahteraan sosial. Kesehatan fisik merupakan kebutuhan individu karena kebutuhan ini sifatnya individu dan merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Contoh, ketika sakit langsung berobat ke dokter. Pengembangan karir merupakan kebutuhan individu karena mengeluhkan masa depan diri atau pribadi. Contoh, mengikuti kursus komputer agar mahir dalam memproyeksikan komputer dan berangkatan untuk mencari pekerjaan di bidang tersebut. Yang keras mas. Kesejahteraan sosial merupakan kebutuhan kelompok karena merupakan kebutuhan orang yang banyak, bahkan bukan individu. Contoh, bantuan sosial. Oh ya. Ya, setelah pemaparan dari kelompok 3 ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ya, boleh Mbak, yang keras ya. Sebentar. Nanti pakai ini. Kesehatan fisik ini masuk dalam kebutuhan sekarang atau kebutuhan yang akan datang. Sebentar, gua ambil lagi. Kesehatan fisik merupakan kebutuhan sekarang karena tidak bisa ditunda saat kita sakit. Kebutuhan berobat pada saat itu juga harus dipenuhi agar cepat sembuh. Oh ya. Terus ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak apa-apa, ditanyakan. Mumpung masih di sini. Yang kelompok 3. Ya, ada yang belum paham? Monggo ditanyakan. Sudah, ya. Kalau sudah paham, sekarang kelompok 3 boleh undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ayo duduknya Mas, tolong ini dikembalikan lagi ke tempatnya semula. Ya. Itu Mas, ini dikembalikan lagi ya, semua ke belakang juga. Ayo boleh duduk ke tempatnya masing-masing Mbak. Dirapikan lagi ya duduknya, sesuai bangkunya kayak tadi sama. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan dari
presentasi yang tentang kebutuhan tadi, dan anak-anak juga sudah presentasi ke depan, diskusi bareng-bareng sama teman-teman. Kira-kira dari sini semua paham apa tidak tentang keinginan dan kebutuhan? Sudah mulai paham ya? Sudah punya gambaran ya tentang kebutuhan dan keinginan, ya? Sebelum nanti ada LKPD kedua, yang tadi kan diskusi, ya, berkelompok. Yang sekarang LKPD kedua ini nanti anak-anak menjawab secara individu, karena Bu Nanda ingin tahu seberapa paham kalian akan materi yang sedang berlangsung pada hari ini. Nanti bisa buat evaluasi, ya. Sekiranya anak-anak ini dalam menjawab LKPD lembar kedua individu ini, anak-anak itu sudah benar-benar paham atau ada yang masih belum paham, ya. Ini nanti Bu Nanda bagikan satu-satu, ya. Nanti anak-anak menjawab, contohnya seperti ini, ya. Nanti ada nama, sampai isi nama. Terus ini kan ada kelas, sampai isi, ini kelas 10 ya. Terus ini ada pertanyaan. Yang pertama ini, kerjakanlah tugas di bawah ini secara individu. Tulislah 5 kebutuhan Anda. Kebutuhan sebagai pelajar loh ya, bukan kebutuhan umum, bukan. Kebutuhan Anda sebagai pelajar. Yang kedua ini, tulislah keinginan Anda saat ini. Okay. Di saat Anda punya kebutuhan, Anda juga menuliskan keinginan, okay? Menuliskan keinginan. Terus ini ada di bawahnya lagi, jelaskan perbedaan kebutuhan dan keinginan, okay? Nanti di sini ditulis, terus alasannya apa, okay? Nanti ini Bu Nanda kasih waktu 30 menit, okay, untuk mengerjakan. Anak-anak nanti kalau masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan, Bu, ini saya nggak ngerti, ini saya belum, apa sih maksudnya ini? Nggak apa-apa, ditanyakan sebelum itu ya. Ini saya bagikan dulu lembar LKPD-nya satu-satu ya. Satu. Ini menurut sendiri-sendiri ya, menurut pemikiran sendiri-sendiri ya. Tadi kan berkelompok. Kalau sekarang individu, berarti individu itu diri sendiri, ya, diri sendiri. Mulai diisi, ya. Waktunya 30 menit dari sekarang. Ini lembar LKPD-nya. Ini nanti dikumpulkan ya sama ini ya, kumpulkan. Mulai diisi. Ayo Mas, ini pakai pulpen diisi ya, diisi. Diisi Mbak ya. Ini Mas, tak pandu, diisi. Oke, namanya diisi. Namanya dulu. Ya, kelas 10 ditulis. Ya, terus ini kan ada kerjakanlah tugas ini, kebutuhan sampean saat ini apa aja, sampean tulis. Ya, 5 ini, ayo ditulis kebutuhannya apa aja, sampean tulis ini. Terus ini tulis keinginannya, ayo nggak apa-apa, terserah sampean ya. Iya nggak tahu, sampean kan harus punya, masa sampean nggak tahu kebutuhan sampean sendiri sebagai pelajar itu apa sampean tulis. Ini sesuai diri sendiri loh, nggak boleh nyontek loh ya, harus sesuai diri sendiri, nggak apa-apa.
Oke, nggak apa-apa, diteruskan. Teruskan, nggak apa-apa. Mbak masih bingung? Ya, sebagai pelajar apa saja ini kebutuhan sampean selama sekolah ini apa aja kira-kira nanti sampean tuliskan. Terus kan sampean itu sekolah ini kan pasti punya keinginan, ya. Apa saja keinginan saat kebutuhan ini sudah selesai, terus sekarang keinginan sampean. Terus perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, gitu. Gak apa-apa, diangen-angen dulu apa aja nanti biar. Ayo mas, ayo ditulis mas, ini mas apa aja. Ya ini apa ini kan kebutuhan main sekolah apa aja sekiranya, ayo. Hah? Apa? Loh, ini apa kebutuhan kalian, misalkan kalian berangkat sekolah pakai apa? Iya, itu berarti sepeda sampean tulis satu. Terus sampean kalau sepeda bisa jalan nggak? Sepeda ya pakai apa? Ya bensin. Nah gitu loh mas, ayo ditulis nomor satu apa ini tadi. Bukan ingin loh ya, ini kebutuhan. Beda, yang keinginan ini tadi ditulis nomor satu apa? Sampean berangkat ke sini pakai apa? Ya ditulis. Nah, terus kedua, apa tadi? Ya, bahan, jangan bensin. Ya, terus apa lagi? Kira-kira, sampai sekolah memerlukan apa di sekolahan? Ya, nah itu, sampai tulis. Terus apa lagi? Iya, teman terus paham gitu loh. Lanjut. Ya, lanjut ditulis ini. Terus apa lagi? Masa hanya buku dan tas? Apalagi, ayo dipikir. Loh, belajar berpikir. Gak apa-apa, waktunya masih banyak kok. Dipikir lagi. Ayo, setelah tas apa? Apa? Buku, tas, terus apa? Kurang satu. Ya, mbaknya tahu loh, sepatu. Ayo ditulis. Masa pakai tasnya baju, tas bajunya mboten, masuk seragam, masuk nggak pakai seragam sekolah, ya? Ya pakai seragam kan, gitu juga termasuk kebutuhan. Seragam sekolah. Terus ini keinginan sebagai pelajar, itu keinginan sampean apa sih? Ngoten. Ini belum kerja lo ya, sebagai pelajar lo ya. Ya, sampean tulis ini apa aja. Nanti penanda keliling nanti dilihat lagi. Ayo ditulis dulu, dipikir nggak apa-apa. Belum mbak? Oh ya, lanjut nomor 2. Ya, ini tinggal bawahnya ya. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Yang penting nanti bisa tahu semua antara kebutuhan dan keinginan, anak-anak paham antara perbedaannya. Ayo semangat, ayo semangat. Nanti ada ice breaking lagi, 1 kali lagi nanti kalau sudah selesai mengerjakan LKPD. Ayo mbak, semangat. Sudah sampai mana?
Oh iya. Sekarang itu perbedaannya ditulis juga sama alasannya. Ayo Mas, saya kesini lagi sudah sampai berapa? Ayo, semangat. Semangat. Ya ini sudah tinggal 2 sampean. Apa? Oh ya, ini juga lah. Ini kan sudah ketentuan LKPD-nya segitu. Nggak apa-apa, santai aja. Nggak apa-apa, dipikir lagi. Oh ya. Ayo Mbak, belum. Ini juga ditulis loh, nggih. Tulis ya. Apa aja itu? Baju, novel, handphone, terus punya keinginan apalagi sampai misalnya sebagai pelajar loh ya, ini belum bekerja, hanya sebagai pelajar, ingin apalagi? Mungkin liburan ya, terus mungkin apalagi setelah liburan mungkin punya apa ya, misalnya handphone apa gitu juga bisa masuk keinginan kan. Misalnya ingin iPhone itu juga masuk keinginan. Masih bingung Mbak? Masih bingung? Yang keinginan ini, misalkan sampean punya keinginan sebagai pelajar, sampean ingin apa sih sekarang itu kira-kira sampean tulis di keinginan. Kalau kebutuhan, ini sampean sekiranya sebagai pelajar itu, misalnya contohnya, butuhnya apa? Buku, tas. Nah, itu contohnya seperti itu sampean tulis, terus keinginannya sampean tulis. Enggak apa-apa. Coba yang belum mana? Yang belum? Ya, itu ditulis itu apa aja tadi. Sekarang sampean kepingin apa sekiranya sampean tulis di situ, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, jangan takut salah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ditulis saja sesuai ini keinginan diri sendiri loh ya. Oh, oke, mana? Oke. Oh iya betul, ini sudah betul. Yang lebih bagus. Ya ini, bagus sekali Mbak sudah sesuai karena kalau pelajar itu ya harus menjurus ke keinginan untuk belajar ya. Beda lagi kalau kita sudah bekerja, itu keinginannya beda lagi. Karena kan kalau pelajar ini kan rata-rata belum berpenghasilan. Kalau kecuali sudah bekerja, itu keinginannya ya nanti lebih tinggi lagi. Tanya kan sudah mempunyai apa? Penghasilan. Apa tunggu temannya ya, yang belum selesai ya. Apa sama santai-santai dulu. Tunggu temannya yang belum selesai. Oh, apa? Oh ya. Sudah Mas? Belum? Sudah. Oh ya sih, lihat dulu. Ini ini aja. Ini gini loh Mas ya, kebutuhan ini ada skala prioritas pemenuhan kebutuhan. Ini yang harus semen penuhi sekarang itu apa, alasannya apa, daripada keinginan. Sampean sekarang yang semen butuhkan itu apa? Misalnya sampean sekolah butuh apa? Laptop, mungkin butuh apa sampean tulis. Nggak apa-apa, nggak semua, 1, 2, 3 aja. Coba sampean butuh apa? Yang sekiranya sampean nggak punya tapi itu harus dipenuhi karena sampean sebagai pelajar. Ayo ditulis, nggak apa-apa, sambil nunggu temannya nanti. Sambil nunggu temannya.
Sudah selesai Mbak? Sudah, sampun. Oh ya, sudah ya. Tunggu sebentar ya, ada temannya yang belum selesai soalnya. Ya, itu juga. Ya, tinggal sedikit, enggak apa-apa. Habis ini waktunya selesai juga. Ayo, enggak apa-apa, diteruskan. Nggak apa-apa, diteruskan Mbak. Nggak apa-apa, nggak usah malu, nggak apa-apa. Teruskan. Oh, pinter. Tinggal lagi, 2 lagi. Oh, 2 lagi. Sudah tinggal 2 lagi sudah. Ayo, semangat. Habis ini nanti ice breaking lagi. Sudah selesai Mbak Sarah? Sudah, oh ya. Ayo Mbak siapa ini sudah selesai Mbak? Tinggal dikit? Ya, tinggal 2 lagi ya, nggak apa-apa, diselesaikan. Ditunggu temannya kok, yang ada yang masih belum selesai, yang sudah selesai nanti bisa dikumpulkan. Ayo tinggal 1 lagi. Ayo semangat. Ayo semangat, dipikir sendiri lo ya. Karena ini individu, jadi harus dipikir sendiri. Boten, kan sudah, presentasinya sudah. Ini LKPD ini itu buat mengukur seberapa paham kalian tentang materi yang sudah dijelaskan Bu Nanda tadi. Kalau di situ nanti rinciannya sudah betul, oh berarti sudah paham. Okay? Kadang ada yang masih ketuker antara kebutuhan dan keinginan. Oh apa sih kebutuhan itu? Oh keinginan itu aku masih rancu. Kalau sudah, ya sebentar ya. Kalau sudah bisa dikumpulkan ke depan ke meja saya. Kalau sudah, yang sudah, yang belum nggak apa-apa, nggak usah terlalu cepat-cepat, santai saja, ditunggu. Yang penting nanti jawabannya bisa sesuai, nggih. Sudah? Oh ya, nggak apa-apa. Yang belum, nggak usah cepet-cepet, nggak apa-apa. Ditunggu, nggak usah khawatir. Ya. Satu saja loh ya. Pelan-pelan aja Mbak, enggak apa-apa, enggak usah terburu-buru. Sebentar nggih, tunggu temannya yang belum selesai. Sebentar nggih. Ya, sebentar tunggu temannya yang belum selesai. Ini masih ada yang belum sayang, ini 2 ini harus diisi, nggak apa-apa, pelan-pelan aja, nggak usah tergupu-gupu, nggak usah buru-buru, ditulis sampai selesai.
Sudah ya? Sudah, boleh dikumpulkan kalau yang sudah? Nih. Ya, terima kasih anak-anak, sudah lembar evaluasi sudah diisi ya. Sekarang kita mau refleksi tentang pembelajaran hari ini ya. Diharapkan pembelajaran hari ini tuh bermanfaat sekali untuk anak-anak, terutama anak-anak pelajar nih. Jadi bisa mengetahui antara kebutuhan dan keinginan anak-anak itu sudah paham betul antara kebutuhan dan keinginan yang harus dipenuhi dan yang ditunda dulu pemenuhannya. Kalau sudah bisa memenuhi kebutuhan baru nanti keinginan ya. Untuk bahan refleksi kita hari ini nanti saya bagikan ini ya. Nanti anak-anak menulis di sini sticky note ini, nanti anak-anak tulis di sini kira-kira materi yang tadi sudah dibahas ini pahamnya sudah paham atau belum paham ya. Nanti sampean kasih nama kecil saja di sini, misalnya nama panggilan siapa, misalnya Fani. Fani sudah paham, misalnya ngoten nggih. Nanti dikasih ke depan ya, dikumpulkan ke depan, nanti saya tempel sesuai LKPD anak-anak ya. Jadi kita nanti bisa tahu seberapa paham anak-anak dengan materi ini ya. Ini saya bagikan satu-satu. Nanti ditulis ya namanya, terus ditulis yang seperti saya bilang tadi, sudah paham, belum paham, atau sangat paham. Ditulis nama kecil, nama panggilan saja, nggak usah nama panjang, nggak usah, nama panggilan saja. Terus dikasih Amit ini, dikasih itu tadi refleksinya sudah paham atau gimana? Masih kuning aja ya, cowok. Ini dah. Oh, Masya Allah. Sama, ya ya. Ditulis dulu ya. Ya, ditulis semua nama, terus ditulis tadi sudah paham atau belum paham atau sangat paham. Ditulis semua. Kalau sudah ditulis bisa dikumpulkan ya, bisa dikumpulkan, nanti saya tempelkan sesuai LKPD anak-anak ya. Ayo, boleh ke depan maju, dikumpulkan satu-satu saja majunya, nggak usah bareng-bareng, satu-satu. Ya, nggak apa-apa, maju satu-satu ya. Ya, terima kasih. Satu-satu. Tuh. Nah, sudah. Ya. Dikumpulkan semua satu-satu ya. Sudah semua mengumpulkan? Sudah. Ya, terima kasih ya anak-anak. Sekarang kan sudah merefleksikan kegiatan tadi, materi tadi nggih. Seberapa paham anak-anak tentang materi tadi, biar enggak suntuk ya, ini udah kayaknya lemes, ngantuk, suntuk ya. Ayo kita ice breaking lagi nggih, satu kali lagi ya, biar semangat nggih. Ayo semua, ada yang mau mimpin nggak apa-apa? Kalau mau mimpin sini, ayo, nggak apa-apa. Kira-kira siapa yang mau? Ya udah, nggak apa-apa. Ayo berdiri semua anak-anak, disiapkan. Ayo berdiri semua. Ya, diluruskan ya, yang rapi ya. Berdiri semua, diluruskan. Ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat.
dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, set, ma, aha aha, nyat, aha aha, semangat. Ya, boleh duduk kembali. Ya, kira-kira gimana ya? Apa perasaannya habis ice breaking? Lebih enakan nggak? Oh, lega ya, nggih. Ya, itu tadi ya pembelajaran tentang pemenuhan kebutuhan, jenis-jenis kebutuhan, nggih. Tadi sudah dijelaskan semua. Semoga pembelajaran anak-anak pada kali ini itu banyak dampaknya yang diambil atau manfaat positifnya ya, yang diambil dari ulasan pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran minggu depan, anak-anak mempelajari tentang kelangkaan, atau kelangkaan permintaan atau kebutuhan, juga berkesinambungan dengan materi yang ini, jenis-jenis ini nanti anak-anak pelajari kembali supaya nanti kalau ada materi selanjutnya anak-anak lebih paham untuk dijelaskan lebih. Ya, anak-anak ini seharusnya kan kita itu wajib belajar setiap hari walaupun tidak diminta, tidak disuruh, itu harus punya kesadaran sebagai pelajar. Oh, waktunya pelajaran ini selanjutnya ini kita harus paham, jadi harus mempelajarinya ya. Nah, kalau di sini Bu Nanda tanya kira-kira yang mempunyai keinginan terbesar untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi siapa? Semua. Ya, bagus sekali. Karena apa? Kalau kita mempunyai kebutuhan yang sekarang ini ya, terus kita mengetahui kebutuhan kita yang akan datang, jadi kita mulai sekarang itu bisa prepare dari sekarang bisa prepare, menyiapkan ya, apa saja. Misalnya sekarang itu besok pingin kuliah yang disiapkan itu apa gitu. Nomor satu, kita harus rajin pandai menabung ya. Terus kita juga harus aktif di sekolah, itu juga harus aktif harus masuk setiap hari, mengikuti pelajaran, taat aturan taat adab di sekolah, adab kepada guru, adab kepada teman-teman ya. Jadi kita itu harus mengerti itu semua itu harus kita pahami mulai sekarang Nah, kalau anak-anak ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, itu sebuah cita-cita yang sangat bagus sangat saya apresiasi, jempol sekali, bagus sekali ya. Nah, di sini Bu Nanda ingin sekali bertanya kepada anak-anak, sekiranya ini kan ada menyangkut dari kebutuhan dan keinginan ya. Tadi ada yang pingin kuliah, terus ada yang pingin lulus itu kerja enggak? Ada yang kepingin kerja, misalnya kerja apa setelah lulus itu? Misalnya kerja apa ya? Ada yang? Oh ya, ya macam-macam ya. Ada yang pingin kuliah, ada yang pingin bekerja. Ya nggak apa-apa. Semoga keinginan kalian nanti terpenuhi ya. Makanya dari sini kita bisa tahu prepare tentang keinginan dan kebutuhan kita Ya, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak Semoga kedepannya anak-anak bisa mengetahui ya, menganalisis skala prioritas apa saja yang dibutuhkan, keinginan dulu atau kebutuhan dulu ya. Harus bisa menganalisis skala prioritas antara keinginan dan kebutuhan. Monggo dipimpin doa untuk yang memimpin doa biasanya, yuk. Monggo dipimpin Mbak Zara,
Dipimpin maju ke depan. Nggih, doa. Nggih. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih atas ibunya. Ya, sama-sama. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Duduk. Oke, sekian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga membawa manfaat bagi anak-anak semua, nggih. Amin. Terima kasih semuanya sudah mau berpartisipasi, nggih, bersama Bu Nanda, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kebersihannya ayo dirapikan lagi. Misalnya. Ayo anak-anak, boleh salim dulu, nggih. Wajib. Oke.